Bayangkan zaman dengan ksatria dan kastil, zaman dengan iman dan amarah. Ini adalah dunia perang salib, serangkaian perang agama antara umat Kristen dan Muslim. Dari abad ke-11 hingga ke-13, pertempuran ini berkecamuk, sebagian besar di Tanah Suci, wilayah yang disucikan oleh kedua agama. Perang salib adalah bentrokan peradaban yang dramatis, perebutan tanah, iman, dan dominasi. Pada abad ke-11, Kekaisaran Bizantium, pusat agama Kristen di timur, menghadapi musuh yang kuat, Turki Seljuk. Para pejuang yang garang ini telah menaklukkan wilayah yang luas, termasuk Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen. Karena takut dan putus asa, Kaisar Bizantium meminta bantuan Paus di Roma. Paus Urbanus II melihat peluang untuk menyatukan dunia Kristen dan merebut kembali Tanah Suci, melancarkan Perang Salib pertama. Dipenuhi semangat keagamaan, puluhan ribu orang Eropa dari petani hingga ksatria menjawab panggilan Paus. Mereka memulai perjalanan berbahaya ke timur, didorong oleh keyakinan bahwa berjuang untuk Tuhan akan memberi mereka keselamatan. Melawan segala rintangan, Perang Salib pertama sukses. Tentara salib merebut Yerusalem pada tahun 1999, mendirikan negara-negara kecil, tentara salib di Tanah Suci. Kemenangan ini bagaimanapun ditandai dengan pertumpahan darah, existentis salib bempas sama berusucim. Dunia Muslim yang awalnya lengah, segera bangkit di bawah para pemimpin karismatik seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, seorang ahli strategi yang brilian dan seorang Muslim yang taat, merebut kembali Yerusalem pada tahun 1997, memicu Perang Salib ketiga. Perang Salib ini menampilkan tokoh-tokoh legendaris seperti Richard si Hati Singa dari Inggris berhadapan dengan Salahuddin dalam serangkaian pertempuran epik. Terlepas dari persaingan mereka, Richard dan Salahuddin dikenal karena rasa hormat dan jiwa ksatria mereka. Pada akhirnya, Perang Salib ketiga menghasilkan gencatan senjata dengan Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim, tetapi terbuka untuk para peziarah Kristen. Bagian kelima, Perang Salib. Keempat, sebuah pengkhianatan iman. Perang Salib keempat, yang diluncurkan pada tahun 1902, mengambil giliran yang mengejutkan. Alih-alih berperang di Tanah Suci, tentara salib yang dipengaruhi oleh para pedagang Venesia menyerang dan menjarah Konstantinopel, ibu kota Kristen dari Kekaisaran Bizantium. Tindakan pengkhianatan ini mengejutkan dunia Kristen dan melemahkan Kekaisaran Bizantium yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya ke tangan Ottoman Turki berabad-abad kemudian. Perang Salib keempat adalah pengingatan interaksi kompleks antara iman, politik, dan keserakahan yang memicu Perang Salib. Bagian keenam, Perang Salib anak-anak kehilangan kepolosan. Salah satu peristiwa paling tragis dan diperdebatkan dari Perang Salib adalah Perang Salib anak-anak. Pada tahun 2000 ribuan anak-anak, beberapa di antaranya berusia 5 tahun, berangkat dari Eropa, percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka memilih Yerusalem. Banyak yang tewas karena kelapakit, penyakit, atau dijual sebagai budak. Perang Salib anak-anak mitos atau peristiwa nyata menyoroti pangkuat agama pada masyarakat abad pertengahan. Bagian ketujuh, akibatnya, konsekuensi Perang Salib. Pada akhir abad ke-13, negara-negara tentara salib telah runtuh, dan Perang Salib pada akhirnya gagal mencapai tujuan utama mereka untuk mempertahankan kendali Kristen atas Tanah Suci. Namun, Perang Salib memiliki konsekuensi yang luas. Perang Salib menyebabkan peningkatan perdagangan antara Timur dan Barat, memperkenalkan orang Eropa pada ide-ide dan teknologi baru, dan berkontribusi pada kebangkitan raja-raja yang kuat di Eropa. Perang Salib juga meninggalkan warisan kepahitan dan ketidakpercayaan antara umat Kristen dan Muslim, warisan yang terus bergema di dunia modern. Bagian ke-8, perspektif berbeda. Tentara salib, Muslim, dan Bizantium. Perang Salib bukanlah peristiwa tunggal. Perang Salib dialami dan dipandang berbeda oleh berbagai kelompok yang terlibat. Bagi tentara salib, Perang Salib adalah ziarah suci, kesempatan untuk berjuang untuk Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Bagi umat Islam, Perang Salib adalah invasi brutal, ancaman bagi iman dan cara hidup mereka. Umat Kristen Bizantium yang terjebak di tengah memandang Salib sebagai sekutu dan ancaman. Memakfriklis faminti terberinti untuk merakyat kompleks teknik politik.
Bagian ke-9, warisan perang salib gema di dunia modern. Berabad-abad setelah benteng tentara salib terakhir jatuh, perang salib terus memberikan bayangan yang panjang. Istilah perang salib itu sendiri sering digunakan untuk menggambarkan perjuangan yang dirasakan antara Barat dan dunia Islam. Perang salib berfungsi sebagai pengingat akan bahaya ekstremisme agama dan pentingnya dialog dan pemahaman antaragama. Perang salib adalah pelajaran sejarah yang nyata. Memungkinat, Beko dengan niat mulia, jalan menuju neraka seperti perpotet, sering kuajispal dengan menikop disli.